taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan, nikmat yang begitu besar luar biasanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita masih bisa menghirup udara yang segar ini, yang mana udara segar ini merupakan sebuah nikmat kepada kita semuanya. Kalau kita menghirup udara yang segar, maka insya Allah badan kita juga sehat. Kalau udaranya nggak segar, polusi, jadi bisa membawa penyakit. Alhamdulillah di kota Madinah ini Bapak Ibu, kondisi kita, ibadah kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tanpa terasa kita di sini sudah 3 hari ya. 3 hari ibadah yang kita kerjakan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita datang jauh-jauh dari Indonesia untuk berkunjung kepada Rasulullah. Ingat tujuan utama kita, wa'timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum kita berangkat ke kota Mekah, luruskan niat kita. Luruskan, jangan kita berangkat ke sini semata-mata ingin dipanggil Bapak Haji. Jangan semata-mata kita berangkat ke sini ingin dipanggil Ibu Hajah. Jadi dari sekarang luruskan niat kita datang ke sini karena memang murni panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang ke sini bukan karena Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, bisa jadi panggilan Allah kepada kita semuanya ini akan menjadi mudarat kepada kita. Bisa jadi akan menjadi penghalang kita untuk bisa kembali lagi ke sini. Jadi luruskan niat kita datang ke sini murni karena panggilan Allah. Kita tiba di sini berkat rezeki dari Allah. Kita tiba di sini berkat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus berpikir berulang-ulang nikmat yang kita dapatkan dari Allah dipergunakan untuk apa. Kalau dipergunakan untuk kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para habaib, ketua rombongan BIS 399 dan BIS 400 yang saya hormati, dan yang saya hormati para tamu Allah, dhiullah wa dhibur rasul, tetamunya Allah dan tamunya Rasulullah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah saat ini kita dipertemukan kembali, diperkumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan kita tidak akan meninggalkan tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ayah bunda tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya kita ini adalah merupakan tamunya Allah. Kita ini adalah merupakan tamunya Allah dan tamunya Rasulullah sebagaimana yang sudah saya sebutkan di dalam sebuah hadis, bahwasanya kata Rasulullah, al-hujjaj wal ummar wifdullah. Jamaah haji dan jamaah umrah adalah merupakan tamu-tamunya Allah. Bagaimana tamu-tamunya Allah? Kita ini Bapak Ibu bukan hanya menjadi tamu kerajaan di sini, akan tetapi menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Bagaimana tamunya Allah kata Rasulullah? Idza da'auhu fa'ajabahum. Setiap doa-doa yang kita minta, yang kita munajatkan kepada Allah, semuanya akan dijabah oleh Allah. Itu sudah jaminannya Bapak Ibu. Dan kita datang ke sini, akui kedatangan kita membawa dosa yang begitu banyak. Terlebih-lebih nanti Bapak Ibu ketika kita melaksanakan umroh, ketika kita melaksanakan ibadah tawaf, ketika kita selesai melaksanakan ibadah tawaf, nanti kita berdoa sehusu mungkin doa kita. Ingat, hadirkan Allah ke dalam hati kita seakan-akan kita mau mati hari ini. Dengan begitu Bapak Ibu, insya Allah kita lebih khusyuk doanya, mengingat dosa-dosa yang telah kita kerjakan selama kita berada di Indonesia. Dosa-dosa kita, amalan-amalan kita, pekerjaan kita, kaki kita dilangkahkan kemana, tangan kita dikerjakan untuk apa, penglihatan kita dipergunakan untuk apa. Maka insya Allah kalau kita mengingat ketika kita tawaf, ketika kita berdoa, maka insya Allah dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua Bapak Ibu, kata Rasulullah, wa idza sa'aluhu fa'atahum.
Dan setiap permintaan kita yang kepada Allah semuanya akan diberi oleh Allah. Kita meminta anak yang soleh-solehah, diberi oleh Allah. Kita meminta pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, insya Allah akan diberi oleh Allah. Kita meminta jodoh soleh-soleha, insya Allah akan diberi oleh Allah. Selama kita bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kata Rasulullah, wa idzastaghfaruhu faghfara lahum. Dan apabila kita punya dosa Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa kita. Itu sudah dalam hadis Rasulullah Bapak Ibu. Jadi selama kita berada di kota Madinah, kota Makkah, semua permintaan kita diberi oleh Allah, semua doa-doa kita dijabah oleh Allah, dan yang terakhir semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua tempat yang kita kunjungi sama seperti Madinah dan Makkah Bapak Ibu. Karena kota Madinah dan kota Makkah sudah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, setiap doanya dijabah, setiap permintaannya akan diberi, setiap dosanya akan diampuni. Kota Madinah, kota Makkah tidak sama dengan tempat-tempat yang lainnya. Penuh keberkahan. Setiap amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah. Tempat di sini Bapak Ibu, tempat beribu-ribu kebaikan selain bulan Ramadan. Jadi di sini berbuat satu kebaikan maka dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 1000. Dilanjutkan lagi di kota Makkah, yaitu sebanyak 100.000 Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ayah bunda, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tujuan kita dipertemukan di sini, kita kumpulkan di sini Bapak Ibu, untuk kita bisa menapak tilas perjuangan Rasulullah yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Nah, masjid-masjid yang ada di belakang kita Bapak Ibu, yang ada di depan dan di belakang kita itu semuanya masjid, kan banyak masjid di sana. Itu adalah masjid yang bukan asal-asalan dibangun, akan tetapi masjid tersebut adalah merupakan tempat sejarah yang pernah disinggahi Rasulullah. Begitu pula di belakang kita ini kotak-kotak. Dahulu di sini Bapak Ibu banyak pepohonan, akan tetapi sekarang direnovasi, mungkin kurang tahu tempatnya mau dibuat seperti apa. Karena dahulu di sini tamannya sangat indah, masya Allah. Tapi sekarang direnovasi karena di sini juga tempat sejarah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ayah bunda, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Madinah, keutamaan dan keistimewaan kota Madinah sudah diterangkan oleh mutawaif masing-masing. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kota Madinah ini Bapak Ibu, sebelum hijrahnya Rasulullah, sebelum Rasulullah meninggalkan kota Mekah, sebelum Rasulullah tiba di sini, kota Madinah itu dahulu bernama kota apa Bapak Ibu? Yasrib. Kota Yasrib. Karena arti dari kata Yasrib ini artinya kurang baik, jelek, kotor. Akhirnya ketika Rasulullah SAW hijrah ke tempat ini, maka tempat di sini diberi nama kota Madinah. Sedangkan kota Madinah Bapak Ibu, tempat di sini banyak nama-nama kota Madinah yang Rasulullah SAW bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan terhadap kota Madinah. Di antaranya Tob, Taib, Madinatul Nabi, Madinatul Munawwarah. Begitu pula Bapak Ibu, karena di sini tempatnya artinya jelek, kurang baik, sehingga oleh Rasulullah SAW diberi nama kota Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya. Kenapa dinamakan dengan kota bercahaya Madinah Al-Munawwarah? Karena cahaya Islam Bapak Ibu terpancarnya dari kota Madinah, bukan dari kota Mekah. Akan tetapi terpancarnya cahaya Islam itu dari kota Madinah. Makanya seluruh alam ini seperti Indonesia, negara-negara lainnya terpancar dari kota Madinah. Sehingga ada orang Islam. Di berbagai negara ada orang Islam, makanya itu terpancar dari kota Madinah. Karena asal usul Islam itu terpancarnya agama Islam, penyebaran agama Islam dari kota Madinah. Nah Bapak Ibu, ayah bunda, tamu Allah dan tamu Rasulullah, dahulu Bapak Ibu, kota Yasrib itu sangat kecil. Nah, di dalam pagar di sebelah sana, dahulu itu adalah Yasrib. Perumahan penduduk yang ada di kota Madinah yang ada di dalam pagar ini Bapak Ibu. Dan tempat kita yang saat ini kita bijaki, kita duduk di sini adalah lahan kosong dahulu. Dahulu adalah tanah lapang. Sehingga penduduk Yasrib itu ada di dalam pagar. Dan bangunan Masjid Nabawi dahulu itu ukurannya 50 meter kali 50 meter, sangat sempit sekali. Sehingga ketika itu Bapak Ibu, setiap tahunnya
melaksanakan sholat Begituan. ada puasa, setelah puasa ada lebaran. Yang Setelah putih, yang lebaran kayak gitu juga dikoper. ada sholat Idul Fitri, dan setelah 3 bulan ada sholat Idul Adha. Yang kemarin Demikian seterusnya Bapak Ibu. Nah, karena sekian banyaknya umat Islam yang ada di kota Madinah, akhirnya Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah yang kemarin kita sholat di dalamnya, sudah sholat semuanya? Alhamdulillah. Yang kemarin kita sholatnya itu Bapak Ibu tidak bisa menampung ribuan manusia, sahabat-sahabat Rasulullah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pelaksanaan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dialihkan ke tempat sebelah sana. Kelihatan masjid Bapak Ibu di sana? Yang banyak kubahnya kecil-kecil. Itu namanya Masjid Gamamah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan tempat sholatnya semuanya di sana Bapak Ibu. Dahulu itu bukan masjid ya, hanya saja tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di sana. Bukan masjid, bukan apa-apa. Tempat Rasulullah sholat di sana dengan sahabatnya. Karena dahulu di sana tanah lapang Bapak Ibu, tanah kosong. Jadi Rasulullah alihkan tempat sholatnya di sana. Dan ketika itu Bapak Ibu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Bedanya sholat Idul Fitri dan sholat Jumat itu, yaitu di khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah dahulu baru sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri sholat dahulu baru berkhutbah. Jadi ketika itu Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat barulah Rasulullah berkhutbah. Nah, ketika Rasulullah berkhutbah, akhirnya apa Bapak Ibu? Karena panas terik matahari Bapak Ibu, para sahabat itu mengeluh kepanasan. Akhirnya Bapak Ibu, karena para sahabat mengeluh kepanasan, akhirnya malaikat Jibril menaungi para sahabat. Yaitu datanglah sebuah awan, di mana awan tersebut menaungi para sahabat-sahabat Rasulullah yang ketika itu, yang kala itu mendengarkan isi pidatonya Rasulullah. Akhirnya Bapak Ibu, ketika sudah datang awan tersebut untuk menaungi para sahabat yang mendengarkan isi khutbah Rasulullah, akhirnya para sahabat maksudnya bukan kedinginan seperti yang saat ini Bapak Ibu ya, akan tetapi adem, gak panas. Dan pada saat itu pula Bapak Ibu, penduduk di sini untuk mengabadikan sejarahnya Rasulullah, maka dibuatlah dengan sebuah masjid yang banyak kubahnya yang menyerupai bangunan Turki, masjid Turki, diberi nama Masjid Gamamah. Arti dari Gamamah tersebut yaitu awan ya. Gamamah itu artinya awan. Makanya untuk mengabadikan tempat sejarah, maka dibuatlah dengan sebuah masjid diberi nama Masjid Gamamah atau Masjid Awan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, begitupun seterusnya. Setelah sepeninggalnya Rasulullah, para sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali, beliau semuanya meniru Rasulullah. Ketika sholat Idul Fitri tiba, Idul Adha tiba, maka semua sahabat tersebut mendirikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di sana tempatnya. Nah, ada sebuah masjid lagi Bapak Ibu, itu ada menaranya coklat, kelihatan? Itu namanya Masjid Ali. Masjid Ali. Dahulu Bapak Ibu, Sayyidina Ali pernah melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di sana tempatnya. Dan di sana lagi di ujung Bapak Ibu, mohon maaf, yang coklat itu Masjid Abu Bakar ya. Dan yang ini yang ungu ya, kelihatan ungu ya, pesan itu Masjid Ali. Sedangkan yang coklat itu Masjid Abu Bakar. Sedangkan yang di sini nih menaranya warna ungu pusam, itu namanya Masjid Ali. Itulah tempat para sahabat Bapak Ibu sepeninggalnya Rasulullah melanjutkan perjuangan Rasulullah, sahabat Khulafaur Rasyidin ketika melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, di sana tempatnya. Jadi para sahabat itu punya tempat masing-masing meniru Rasulullah. Ada juga Masjid Umar di belakang hotel ini. Ada juga Masjid Utsman ada di belakang hotel sebelah sana. Jadi tempatnya berdekatan Bapak Ibu. Dahulu Masjid Ali ini Bapak Ibu ditutup oleh pemerintahan Raja Arab Saudi. Kenapa? Karena orang Syiah terlalu mengkultuskan masjid ini. Masjid ini Bapak Ibu, Masya Allah kalau bagi orang Syiah, kalau perlu darahnya ditempelkan ke masjid tersebut di sini. Akhirnya oleh pemerintahan Raja Arab Saudi itu ditutup masjid tersebut, digembok, diborgol. Dan setelah itu Bapak Ibu, pada musim saat ini setelah pandemik, karena Saudi itu punya visi 2030, Saudi Arabia itu menyerupai Eropa. Akhirnya semua tempat-tempat yang
yang apa ya? Yang tidak pernah dikunjungi, yang tidak bisa dikunjungi oleh orang Syiah, seperti Masjid Fatimah yang ada di peperangan Khandaq, itu semuanya sekarang dibuka. Jadi siapapun bisa berkunjung ke sana. Bahkan sekarang Masjid Ali ini dibuka, Masjid Gamama semuanya dibuka. Dan juga Bapak Ibu, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Saudi Arabia di sini Bapak Ibu, kota Madinah, kota Mekah sangat kekeringan, bahkan kekurangan air. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa ini sholat minta hujan. Di mana tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat istisqa? Rasulullah melaksanakan sholat istisqa tempatnya di Masjid Gamama itu Bapak Ibu. Di Masjid Gamama Rasulullah pernah melaksanakan sholat istisqa, sholat Id. Akhirnya karena kota Saudi Arabia, negara Saudi Arabia termasuk kota Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dengan para sahabat pernah melaksanakan sholat istisqa untuk minta hujan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah sejarah-sejarah yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Jadi sejarah yang ada di sini Bapak Ibu, tempatnya pernah dikunjungi oleh Rasulullah. Kita ngalap barokah, kita berkunjung ke sini menapatilas biar kita paham tempat sejarah yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Bahkan dahulu Bapak Ibu, pekuburan dalam sebuah riwayat disebutkan, dahulu pekuburan ayah Rasulullah Abdullah bin Abi Thalib, beliau dikuburkan di daerah pelataran Masjid Nabawi dahulu ya. Akhirnya dipindah, ada yang mengatakan dipindahnya itu ke Maqbarah Baqi, ke kuburan Baqi. Jadi nanti kita setelah ini kita ziarah wada kepada Rasulullah, kita ucapkan salam kepada Rasulullah dan juga keluarga-keluarga Rasulullah, dengan harapan ziarah kita ini kita diakui sebagai umatnya Rasulullah, dan juga kita ucapkan salam kepada keluarga Rasulullah dengan harapan juga semoga kita diperkenankan kembali berkunjung kembali ke kota Madinah dan kota Mekah, membawa keluarga kita yang berangkat sendirian semoga dengan pasangannya, yang berangkat dengan pasangannya semoga membawa keluarganya, membawa anaknya, membawa umat sebanyak-banyaknya ke kota Mekah dan Madinah. Nah Bapak Ibu, ayah bunda, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di belakang kita sejarahnya singkat-singkat saja ya, karena sekarang ini kita mau check out. Kita harus sunnah-sunnahnya dikerjakan, potong kuku, semuanya dikerjakan untuk bapak-bapak nanti pakai minyak rambut setelah mandi. Ada. Biar sama seperti Rasulullah. Guntingnya. Nah, di belakang kita ini Bapak Ibu, di belakang kita yang sudah saya terangkan barusan, di sini namanya Saqifah Bani Sa'ad atau Saqifah Bani Sa'idah. Di sini dahulu adalah tempat pelantikan pelantikan Sayyidina Abu Bakar sepeninggalnya Rasulullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat Bapak Ibu, sahabat muhajirin, sahabat ansar itu semuanya ingin mengangkat pengganti Rasulullah masing-masing. Padahal Rasulullah masih belum dikebumikan, belum dikuburkan. Tapi sahabat ansar ini sudah saling tunjuk-menunjuk untuk dijadikan penerusnya Rasulullah. Akhirnya ketika itu Bapak Ibu, Sayyidina Umar langsung melantik Sayyidina Abu Bakar. Di sini tempatnya Bapak Ibu. Karena banyak perselisihan, akhirnya kalau orang sahabat muhajirin ini, sahabat ansor ingin mengangkat Sayyidina Ali. Karena apa? Karena Sayyidina Ali ini yang merupakan keluarga Rasulullah, sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah. Namun sahabat muhajirin ingin sekali mengangkat Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar lah yang selalu mendampingi perjalanan Rasulullah. Suka dukanya Rasulullah selalu bersama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya sahabat muhajirin itu ingin mengangkat Sayyidina Abu Bakar. Karena sering perselisihan belum selesai Bapak Ibu, maka Sayyidina Umar mengangkat Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya sepakat semuanya. Tidak ada dua pemimpin, harus hanya ada satu pemimpin. Kalau ada dua pemimpin, maka pasti banyak perselisihan. Makanya sama seperti sekarang ini Bapak Ibu, kerajaannya hanya satu. Bahkan di Indonesia pun juga presidennya satu. Itu kalau ada dua presiden, ada dua pengusaha, pasti negara tersebut akan hancur karena beda perselisihan, beda pandangan sehingga banyak perselisihan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Makanya ketika itu Sayyidina Abu Bakar langsung mengangkat Sayyidina Umar. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar sudah berkata Sayyidina Abu Bakar yang diangkat menjadi khalifah, menjadi penerus Rasulullah yang pertama, akhirnya semua para sahabat itu setuju, sepakat untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar, karena beliaulah yang selalu mendampingi perjalanan Rasulullah, senang suka dan dukanya Rasulullah bersama beliau. Akhirnya beliau diangkat di sini tempatnya Bapak Ibu. Namanya Sakifah Bani Sa'adah, tempat Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah yang pertama penerusnya Rasulullah. Kenapa di sini namanya Sakifah Bani Sa'adah? Karena penduduk Bani Sa'ad di sini adalah rumah perkampungan Bani Sa'ad Bapak Ibu. Perkampungan Bani Sa'ad di sini tempatnya, di Sakifah ini. Makanya diberi nama Sakifah Bani Sa'ad. Ada juga Halimatus Sa'diyah. Tahu kan siapa Halimatus Sa'diyah? Siapa? Ibu sambungnya Rasulullah, dan beliau adalah merupakan ibu yang menyusui Rasulullah. Nah, makanya Halimah ini namanya Halimah memang karena marganya Sa'diyah, Bani Sa'ad, sehingga Halimah ini diteruskan Halimatus Sa'diyah. Namanya Halimah dari perkampungan Bani Sa'ad. Sudah paham Bapak Ibu ya? Sudah paham? Dahulu Bapak Ibu di tempat kita ini, di tempat yang tanah lapang, dahulu adalah pasar. Bahkan kemarin sebelum corona di sini juga pasar Bapak Ibu. Dahulu pada masa Rasulullah pasar. Jadi dahulu ada sebuah cerita Bapak Ibu menarik ya, untuk kita simak menjadi teladan kepada kita, yaitu sebuah kesabaran, saksi kesabaran Rasulullah. Dahulu Rasulullah SAW Bapak Ibu, ada seorang Yahudi tua renta, orangnya buta, pekerjaannya mencela dan mencaci Rasulullah. Di Tempatnya sini. di pasar, di depan pasar. Setiap orang lewat di depannya, wahai si fulan, tahukah kalian yang namanya Muhammad? Kalian jangan percaya Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang tipu, Muhammad itu bla 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 dan lainnya sebagainya. Setiap orang lewat di depannya seperti itu Bapak Ibu. Dan pada saat itu pula Bapak Ibu, yang dilakukan Rasulullah, yang dikerjakan Rasulullah apa Bapak Ibu? Meskipun Rasulullah dicaci, dihina, dicerca Bapak Ibu, Rasulullah setiap paginya selalu datang kepada orang tua Yahudi tersebut untuk menyuapi makanan. Nah, makanan itu Bapak Ibu, ketika makanannya kasar dipipi dulu oleh Rasulullah. Dipipi hingga halus, setelah halus baru disuapkan ke orang Yahudi. Nah, ketika Rasulullah menyuapi orang Yahudi tersebut, orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, "Wahai fulan, tahukah kamu pada Muhammad? Kamu jangan percaya pada Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu tukang..." Pokoknya semuanya disebut. Padahal yang di depannya adalah Rasulullah. Karena itu orang Yahudi tersebut buta, tidak bisa melihat. Sehingga yang di depannya yang dicaci, sedangkan orang tersebut yang memberi makan adalah Rasulullah. Sampai setiap harinya Bapak Ibu, pekerjaan Rasulullah seperti itu. Rasulullah dengan sabar menyuapi, melayani orang Yahudi tersebut. Hingga akhirnya Rasulullah wafat. Nah, ketika Rasulullah wafat Bapak Ibu, si Yahudi tersebut rindu kepada Rasulullah. Mana si fulan yang biasanya selalu menyuapiku kok nggak datang? Hari ini berikutnya kok nggak datang? Akhirnya apa Bapak Ibu? Sayyidina Abu Bakar datang kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah istri Rasulullah dan beliau adalah merupakan putri dari Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar kepada Siti Aisyah? Wahai Aisyah putriku, ada keamalan dan pekerjaan yang Rasulullah kerjakan yang tidak pernah aku kerjakan. Akhirnya apa Bapak Ibu jawaban Siti Aisyah? Wahai ayahandaku, semua pekerjaan amalan yang Rasulullah kerjakan itu semuanya dikerjakan oleh ayah. Hanya saja satu yang tidak dikerjakan oleh ayah. Apa itu wahai anakku? Siti Aisyah, yaitu setiap harinya ayahku Rasulullah selalu datang ke pasar. Di depan pasar itu ada orang Yahudi buta, dan Rasulullah setiap paginya selalu menyuapi orang Yahudi tersebut. Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena setiap harinya Rasulullah menyuapi, akhirnya Sayyidina Abu Bakar meniru Rasulullah, yaitu datang ke orang Yahudi yang buta. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar datang Bapak Ibu menyuapi orang Yahudi, akhirnya si orang Yahudi tersebut, wahai fulan, kemanakah kau selama ini? Akhirnya apa Bapak Ibu? Sayyidina Abu Bakar nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong, akhirnya datang langsung menyuapi kepada Rasulullah. Nah, ketika mau suapan pertama, si fulan tersebut, si Yahudi tersebut berkata, wahai fulan, kalian jangan percaya ya kepada Muhammad.
Muhammad itu tukang sihir, penipu dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu, karena Rasulullah sudah tiada, sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar marah Bapak Ibu. Marah. Yang tadinya Rasulullah menyuapinya itu dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, makannya di pipi. Akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar kasar makannya. Seperti ini. Kamu mencaci Rasulullah yang Rasulullah setiap harinya menyuapimu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu marah kepada Yahudi tersebut. Tidak seperti Rasulullah caranya. Akhirnya si Yahudi tersebut berkata, "Wahai Fulan, siapakah kamu? Kamu tidak orang sama seperti biasanya menyuapiku." Lalu setelah berkata sedemikian, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai Yahudi tua buta, tahukah engkau siapakah orang yang setiap hari kamu caci? Tahukah kalian siapakah orang yang kamu setiap harinya fitnah? Beliau adalah Muhammad yang selalu kau fitnah, yang setiap harinya kau caci, padahal beliau selalu menyuapimu." Akhirnya apa Bapak Ibu? Si Yahudi tersebut setelah mendengar cerita dari Sayyidina Abu Bakar, si Yahudi tersebut menangis Bapak Ibu, menangis luar biasa tangisannya, melebihi bayi yang baru lahir. Nah, ketika mendengar cerita dari Sayyidina Abu Bakar, nah pada saat itu pula Bapak Ibu, Yahudi tua renta ini yang buta langsung memeluk agama Islam. Itu buah kesabaran Rasulullah. Itu adalah buah dari kesabaran Rasulullah. Jadi Rasulullah Bapak Ibu tidak langsung marah, dicaci. Kalau kita ini Bapak Ibu difitnah sedikit langsung, apalagi difitnah. Padahal fitnah itu disebutkan di dalam Al-Quran, al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Nah, kalau kita Bapak Ibu nggak usah difitnah, diomongin di belakang langsung marah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersabar. Makanya ketika kita sudah tiba di sini, kata Rasulullah selalu menerangkan tentang sebuah kesabaran Bapak Ibu. Saking besarnya pahala kesabaran. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, "Man sabara ala lawaiha wa siddatiha kuntu lahu syahidan wa syafi'an fi yaumil qiyamah." Barang siapa yang bersabar atas kerasnya hidup di kota Madinah, maka aku akan memberikan kesaksian dan syafaat nanti di hari kiamat. Itu kata Rasulullah. Jadi kita di sini Bapak Ibu dituntut untuk selalu bersabar. Bersabarnya kita Bapak Ibu tidak hanya di kota Madinah. Jadi nanti ketika sampai di Indonesia kita dituntut untuk selalu bersabar. Jangan ketika dipukul kita diam. Itu bukan sabar ya. Jadi Bapak Ibu, kita meniru bagaimana sabarnya Rasulullah, kesabaran Rasulullah, seperti merawat anak kita, merawat orang tua kita. Jadi kita dituntut untuk selalu bersabar. Apapun keadaan kita Bapak Ibu, kita dituntut untuk selalu bersabar. Insya Allah kalau kita sabar Bapak Ibu, maka derajat kita pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ayah bunda, tamu Allah dan tamu Rasulullah. Sambil jalan aja ngobrol ya, udah ikutan jalan. Maksudnya orangnya ikut jalan. Bapak Ibu, kita cepat-cepat. Sunnah-sunnahnya sudah dikerjakan? Belum. Nah Bapak Ibu, setelah ini silahkan langsung menuju ke hotel. Sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Setelah itu Bapak Ibu mandi sunnah ihramnya kapan? Bisa jam 10 mandi sunnah ihram, jam 11 pakai langsung ihramnya, jam setengah 12 ingat yang paket sukari atau paket safawi, jam setengah 12 langsung ke restoran, nunggu restoran dibuka ya. Makan siang terlebih dahulu, mengingat kondisi lift di paket sukari Hotel Grand Plaza, jamaah sangat membludak di sana. Jadi sebelum berangkat ke masjid, barang-barangnya itu ditaruh di lobi. Misalkan gak ada barang berharganya bisa ditaruh atau mau dibawa ke masjid dipersilahkan. Tetapi terlebih dahulu makan siang. Setelah dari masjid, Bapak Ibu langsung standby di lobi bagi yang paket sukari maupun safawi. Dan yang paket majol, karena restorannya dibuka jam 12, maka sebaiknya sholat dulu di masjid. Dan setelah itu, setelah sholat dari masjid, sholat duhur dan asar di jamaah, langsung pulang, langsung menuju ke restoran makan siang. Setelah dari restoran langsung kumpul ke lobi. Karena kita kejar makan malam di kota Mekah, kita nggak boleh telat meninggalkan Madinah. Sama seperti waktu tahun kemarin, yang jadi pelajaran tahun kemarin Bapak Ibu, saking membludaknya kekurangan hotel Bapak Ibu. Mekah Madinah ini kekurangan hotel. Bulan Desember kemarin banyak travel kacau. Tapi aku nggak dinyalain ini, kekurangan takut hotel. habis. Bahkan hotelnya jamaah Indonesia jaraknya dari sini 7 kilo Bapak. Di Masjid Kuba. Saking kekurangan hotel, karena jamaah ketika itu kan dibukanya
langsung dibukanya Bapak Ibu, karena jamaah terpending ketika masa pandemik, sehingga diberangkatkan pada bulan kemarin, tahun kemarin pada musim new normal ya. Dan pada saat itu pula Bapak Ibu kekurangan hotel, Masya Allah kekurangan hotel. Bahkan Bapak Ibu pernah mendengar jamaah ada yang viral di TikTok, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena memang keadaannya di sini Bapak Ibu Masya Allah kredit. Tapi alhamdulillah pada bulan Desember tahun 2023 ini jamaah aman semuanya, meskipun banyak kekurangan hotel sekarang. Tapi alhamdulillah Samira melayani memang terbooking sebelum jamaah berangkat. Jauh hari hotel sudah terbooking sesuai dengan permintaan jamaah. Promosi ya, karena memang kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Betul. Nah Bapak Ibu yang bunda tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebelum mengakhiri, mari kita ziarah wajah kepada Rasulullah dari sini. Kita menghadap kepada Rasulullah, yuk kita berdiri. Enggak usah keras-keras, monggo merapat menghadap ke Rasulullah. Allah. Dengan harapan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah, kita mengharap syafaatnya Rasulullah, dan semoga kita dipanggil lagi menjadi tamu Allah. Amin ya Allah. Ayo monggo merapat, kita ziarah wajah kepada Rasulullah. Enggak usah keras-keras. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya khaira khalqillah. Ya khaira khalqillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya khatamul anbiya Ya khatamul anbiya wal mursalin. wal mursalin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sahibah Ya sahibah Rasulillah. Rasulillah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. sahibah Ya sahibah Rasulillah. Rasulillah Sayyidina Umar Sayyidina Umar Al-Khattab Al-Khattab radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. salisa Ya salisa Khulafaur Rasyidin. wa khulafaur rasyidin Sayyidina Utsman Sayyidina Utsman ibni Affan. ibni Affan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dzurriyyatin Nabi. Ya dzurriyyatin Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Azwajin Nabi. Ya azwajin Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Fatimah. Ya Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra Al-Batul. Al-Batul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya qaumin mu'minin. Barakallahu Wa atakum. wa atakum Ma tu'adun. ma tu'adun Wadan. wadan Muajjalun. Muajjalun. Wa inna insyaallah wa inna insyaallah bikum lahikun. bikum lahiqun. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. ahlal baqi. Ya ahlal baqi Al-Gharqad. al-gharqad. Allahumma Allahumma ighfir ighfir li ahlil baqi. li ahli al-baqi Al-Gharqad. al-gharqad. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita menghadap ke sana, kita foto bersama. Oh. Ibu-ibu berdiri, bapak-bapak bisa duduk di depannya.